Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu nafas. Teruntuk sedulurku dimanapun kalian berada, alhamdulillah spesial bulan puasa ini lur, kita kembali akan mereview tentang ini satu tempat keramat yang memang dulu tempat ini sangat angker lur. Kalau diceritakan sih ekstrim dan sangat mungkin gimana ya, cerita tentang suasana tempat ini tuh angkernya nggak ketulungan itu loh. Artinya angkernya nggak ketulungan. Lingkungan ini dulu itu kan kayak model pegunungan itu loh. Sebelah makom ini tuh modelnya itu kayak gunung yang dulu itu di tahun kalau tidak salah 90-an itu diratakan lur. Tapi uniknya ketika mau meratakan ini, semua alat berat nggak nyala lur. Semua alat berat nggak bisa. Dan untung ada beberapa orang yang mungkin paham tentang situasi di sini, yang pada akhirnya ada satu persyaratan yang harus diikuti, yaitu drivernya lur. Driver begonya itu harus seorang wanita, dan cara gempurnya itu malam hari. Ini kalau kita pikir pakai logika, pakai nalar, pakai otak kita nggak nyambung loh, sangat nggak nyambung. Nah untuk itulah setelah tempat ini agak ramai, heboh dibicarakan orang, akhirnya datanglah saya di tempat ini loh. Tempat ini ada beberapa wilayah, beberapa ribu meter kita bebaskan, dan saya bangun satu tempat di sana lur untuk pelatihan anak-anak silat waktu itu. Ini dulu pohon ini saya tanam dulu ketika saya masih kecil sih lur, di era tahun mungkin 68 atau 60-an 9 ini pohon ini saya tanam. Dan ini juga punya cerita yang sangat unik lur, yang mana pohon ini berdiameter tengah itu kurang lebih hampir berapa ini ya, sekitar 2 meteran lah. Kena petir lur, di atas itu bisa terbang melewati itu musola itu lur, tidak menghancurkan apapun di bawahnya, tapi dia lewat dan bisa ke sebelahnya itu. Mungkin satu keajaiban atau kebetulan, saya juga kurang begitu jelas loh yang ya itulah kejadiannya. Dulu pohon ini saya tanam bersamaan saya pertama kali bahasa niki babat alas di wilayah ini lho. Saya melakukan ritual di tempat ini. Saya tanam waktu itu bersamaan dengan saya pertama kalinya melakukan ritual bahasanya nyepi loh, nyepi. Dan area sini semua dulu itu kebun bambu, dan tempatnya memang sangat sakral sekali loh, sakral. Di malam pertama saya melakukan ritual di area sini loh. Itu ketemulah sesuatu makhluk yang mana makhluk itu nggak ngapa-ngapain lur. Waktu itu hanya manggil gitu. Wih, saya terkejut setengah mati loh. Tak cari itu suara sumber dari mana, nggak ada. Mana jantung teratapan terus. Udah saya tunggu sebentar, manggil lagi gila, itu suara apa itu. Oh berarti pasti akan ada sesuatu di area sini. Saya dengar, saya lihat, semuanya nggak ada. Tadi suara apa? Kalau suara orang di lingkungan sini nggak mungkin lur, karena ini lingkungannya area kebun bambu. Nah kalau saya lanjutkan terus lur, saya dengarkan itu, dan akhirnya saya menemukan sesuatu dan diberi banyak cerita. Dan di area sini lur ada yang menempati seorang tokoh yang bisa disebut, jin tersebut menamakan dirinya namanya Kiai Mataram loh. Nama nyebut nama dia itu Kiai Mataram letak di sini. Beliaunya itu ketemu saya waktu itu kalau tidak salah tahun 69. Di tahun 69 saya melakukan ritual di sini, dan bertemu dengan saya dengan memamerkan beberapa hal
yang pada intinya waktu itu tentang dunia-dunia kanuragan loh, dunia-dunia ilmu hikmah. Setelah lama seminggu saya di sini ketemu beliau, setelah ketemu bercerita-cerita tentang ilmu-ilmu tersebut yang pada akhirnya ya saya pelajari, saya dalami lur. Padahal tempat ini sakralnya minta ampun. Jadi ketika ada orang datang, rata-rata itu hanya apa ya, kayak orang kesurupan itu lur. Dan area sini itu khusus makam anak-anak kecil, makam kayak sejenis trek gitu. Ini kalau kita lihat di sekitar ini banyak lur yang memperhatikan saya, tapi kan itu di alam yang berbeda, memperhatikan saya, ketawa ya. Tapi ya enggak serem-serem amat sih kayak cerita-cerita mereka. Dan perlu sedulur ketahui semua, jika ada satu jin ya, jika ada satu jin atau makhluk yang menempati suatu tempat, ternyata menemui sedulur-sedulurku dalam wujud yang tidak sempurna, berarti itu jin itu belum sakti lur. Ya sebenarnya pengen sih saya untuk bercerita panjang tentang area ini, yang mana dalam perjalanan spiritual saya seperti apa ya. Setelah ketemu kiai ini lur, di lingkungan sini itu ada beberapa makhluk yang akhirnya saya kumpulkan di satu tempat di depan sana lur. Depan sana pindah, yang pada ujungnya pindah di sini loh. Sampai saat ini tak kumpulkan dipindah sini, yang mana beliaunya bertempat di situ. Cuman orang mau nyebut itu syirik musyrik ya semoga, yang jelas di sini ada beberapa hal, beberapa makhluk yang kebetulan nyantai jin ya, nyantai, senang juga menempati, juga berinteraksi dengan lingkungan, berinteraksi dengan ini juga nggak terlalu serem dan tidak terlalu menakutkan lor. Oke, mungkin itu yang tak sampaikan lor. Mungkin spesial di malam Jumat kita puasa ini nggak bisa saya mengadakan streaming malam, dikarenakan malam nanti ada kegiatan-kegiatan yang harus saya laksanakan. Semoga apa yang tak sampaikan membawa manfaat bagi sedulurku di luar sana. Oke, sedulur-sedulur yang dari Karanganyar, dari Gerobokan, dari manapun, ya, salam satu nafas lor. Semoga channel kita ini bisa berkembang dan bisa bermanfaat untuk lingkungan di sekitar kita maupun teman-teman kita yang memang membutuhkan informasi tentang kegiatan-kegiatan di Padepokan Kumbang Malam. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nafas.